Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel saya Ardi Pratama. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Semoga kabar kalian baik-baik aja. Di video kali ini saya bakal membuat suatu tutorial, yaitu tutorial gimana cara menggunakan transmisi Matic. Tapi kali ini saya menggunakan transmisi Maticnya ini di Mitsubishi Expander. Jadi di Mitsubishi Expander ini ada perbedaan sedikit sih dari bentuk transmisinya, teman-teman. Jadi kalau di Expander ini transmisinya dia modelnya seperti ini. Kalau mungkin di mobil lain transmisinya itu seperti ular tangga yang sering kita lihat ya. Sebelumnya di video saya ada yang request gimana cara menggunakan transmisi Matic. Jadi di Mitsubishi Expander ini dia ada P, R, N, D, 2 dan L. Jadi ya ketika kita ingin menghidupkan mesin di Mitsubishi Expander atau di mobil Matic lainnya, kita harus, terutama di Mitsubishi Expander ini ya teman-teman ya, ini kita menghidupkan mesinnya kita harus ke posisi P atau N. Jadi itu tuh dirancang memang dari perusahaan itu agar menjaga keselamatan kita ketika kita menghidupkan mesin, sebab ini kan mobil Matic, jadi takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus di posisi P atau N. Nah, kita coba ya di posisi P. Nah, dia mau hidup. Tapi kalau teman-teman posisi transmisinya ini, over giginya ini ada di R, D atau selain N sama P ini, otomatis mesin mobil itu nggak bakal hidup. Baik, langsung aja saya jelaskan untuk yang berada di huruf-huruf ini. Ini namanya, artinya ini P. P ini parking, teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu dari mall mungkin atau dari tempat-tempat yang lainnya, teman-teman itu parkir, teman-teman boleh nih oper ke sini. Ini untuk P ini parking itu dia mengunci mobil teman-teman, jadi mobil teman-teman itu nggak bisa bergerak. Jadi masuknya itu dia bergerak di tempat aja. Terus kita lanjut ke R. R ini artinya reverse. Ini untuk mundur. Terus N ini artinya netral. Jadi ketika teman-teman berjalan terus teman-teman berhenti di lampu merah, teman-teman bisa over ke N ini. Ini dia netral, tapi bannya nggak ngunci, masih bisa bergerak, cuman mesinnya itu dia netral, itu seperti itu. Terus kita lanjut ke D. D ini artinya apa? D ini artinya drive. Drive ini untuk transmisi gigi 3 atau seterusnya. Ini dia gigi normal. Jadi ketika kita mau jalannya itu datar. Jadi jalannya itu datar, tidak ada menanjak atau turunan. Kita menggunakan D, drive. Seperti itu pemahamannya. Terus kita lanjut ke 2. 2 ini artinya second. Second ini kita gunakan itu untuk menanjak atau turunan, tapi menanjaknya itu tidak terlalu menanjak. Sama juga dengan turunannya itu tidak terlalu, tapi setidaknya second ini bisa membantu kita ketika kita menanjak atau turunan. Jadi ketika kita menghadapi turunan, andai kata kita dari posisi laju terus kita oper aja ini ke second, otomatis dia bakal pengurangan daya kerja mesin. Jadi teman-teman itu nggak perlu sampai kuat-kuat buat nginjak pedal remnya. Teman-teman cukup over, dia bakal mengurangi daya kerja mesin itu, atau yang sering disebut itu engine brake. Terus kita lanjut ke L. L ini artinya low. Low ini kita gunakan ini untuk menanjak. Ini biasa digunakan
ketika ingin menanjak di bukit atau turunan, itu memang membutuhkan daya kerja mesin yang kuat. Jadi itu memang ini untuk membantu ini menaiki bukit. Kalau kita menggunakan D itu susah banget teman-teman. 2 mungkin bisa, cuman yang lebih efektif itu L. Ini untuk low ini untuk menanjak, turunannya itu terlalu curam. Jadi untuk keselamatan kita juga bisa menggunakan yang low ini. Cara memindahkan over giginya ini atau transmisi maticnya ini, kita cukup tekan unlock. Unlocknya itu ada di bawah sini teman-teman, di bawah sini. Mungkin saya bisa lihatkan ke teman-teman. Ini unlocknya ya teman-teman ya. Ini unlock ketika kita ingin mengover gigi atau memindahkan transmisi maticnya ini dari P ke lainnya, ini kita mesti menekan unlock. Sambil juga kita tekan rem. Sebab kalau kita tidak menekan rem, dia tidak bisa berpindah dari misalnya dari parking mungkin ke neutral atau ke drive. Kita harus menekan rem sedikit. Ini unlocknya kita tahan. Kita coba ya, kita coba pindahkan ke reverse atau gigi mundur nih. Coba ini tekan bawah sini. Ini ya. Paham nggak teman-teman? Ya. Saya injak remnya dulu nih. Ini unlock saya ini, saya tekan di bawah. Saya tekan ini unlocknya. Kaki saya nginjak rem dikit. Tarik ke belakang ke lurusan yang reverse ini. Nih di kamera mundurnya nih, dia bakal mundur. Ya seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman bisa memahaminya. Kita lanjut ke bawah. Ini netral. Ini yang saya jelaskan tadi. Ini untuk ketika kita di jalan raya, ketika kita menunggu, lebih baik kita netralin aja daripada kita ke drive, mesinnya bekerja tapi kita rem. Jadi itu perumpamaannya seperti orang lari tapi depannya itu tembok. Jadi ya bisa teman-teman pahami lah ya, maksud saya itu seperti itu. Jadi lebih baik kita netralin aja. Terus D ini digunakan ketika kita memulai start awal. Saya takut teman-teman pemula ini beranggapan bahwa ketika kita ingin memulai start awal itu kita menggunakan L yang gigi 1 ini atau second ini yang gigi 2. Seperti itu. Tapi aslinya itu tidak teman-teman. Ketika kita memulai start awal, kita tuh harus menggunakan D dulu. Sebab D ini digunakan untuk di jalan yang normal dan datar. Ini saya contohin ya. Ini dari netral, saya tekan unlocknya, saya pindahin ke drive. Nih, saya coba jalan. Nih, saya coba jalan nih. Nih, jalan aja. Dia biarpun nggak di gas itu dia juga berjalan teman-teman. Jadi mobil matic sama manual itu sama. Ketika dia sudah ini di over ke sini, otomatis dia mobil itu berjalan. Meskipun berjalannya itu nggak terlalu laju, tapi setidaknya itu masih bisa berputar bannya. Terus kita lanjut ke 2. Tapi 2 ini saya tidak menyarankan teman-teman ya untuk jalan di jalan yang seperti ini, di jalan datar. Ini memang digunakan untuk turunan atau tanjakan. Tapi nggak apa-apa lah, saya contohin aja ke teman-teman. Ini sebagai contoh aja untuk jalan ya. Seperti ini teman. Ya, dia bisa di second ini bisa berjalan mobilnya, tapi itu yang lebih efektif itu kita menggunakan drive, karena ini memang digunakan untuk menanjak. Samanya juga seperti low. Ketika saya over ke low atau gigi 1, mobil juga bisa berjalan sama seperti ini, mobil juga bisa berjalan, tapi saya tidak menyarankan ya. Lebih baik itu kita harus ke drive aja ketika kita ingin memulai perjalanan, mulai start awal. Bedanya sama matic sama manual ya seperti ini. Kalau matic ya
dia memang sering yang namanya itu sama yang namanya otomatis. Jadi kalau manual ya manual, daya kerjanya pun kita manual, kita sendiri yang buat, seperti itu. Bedanya sama transmisi matic ini, dia memang didesain, kalau ini memang khusus untuk menanjak, ini memang didesain untuk jalan yang datar. Ya seperti itu aja, kita ikutin aja cara kerja dan cara menggunakannya. Dan saya pun ingin menjelaskan bahwa ketika kita teman-teman pemula menggunakan transmisi matic dalam keadaan yang lumayan laju, andai kata berada di posisi 60 km per jam bahkan lebih, itu jangan asal memindahkan transmisinya. Misalnya transmisinya dari D, terus teman-teman asal pindah aja ke 2. Tidak boleh seperti itu, sebab itu berpengaruh pada mesin kita. Mesin kita nanti bakal berefek ya, mungkin mengalami kerusakan. Jadi itu usahakan teman-teman memindahkan ke gigi 2 atau second ini, usahakan mobilnya itu dalam keadaan yang memang tidak laju. Mungkin dalam kecepatan 10 km per jam atau 20 masih oke lah. Kita menjaga dari itu kan, mobilnya itu bekerja keras, tenaganya tiba-tiba kita turunin secara mendadak sama juga kayak seperti manusia ya. Udah kita suruh kerja keras terus kita berhenti, ya pasti ada efeknya. Mungkin kalau manusia ya sakit ya teman-teman ya. Mungkin kalau mobil ini ya dia bisa rusak. Seperti itu saja sih penjelasan saya. Ini kalau ketika kita ingin menjalankan, mulai start awal ya rem tangannya turunin, kita pindahkan ini ke drive, terus remnya kita angkat dikit, ya mobil udah berjalan seperti ini ya. Saya contohin sekali lagi. Ini ya seperti ini teman-teman. Tanpa digas, mobil sudah berjalan. Ya, jadi pengertiannya seperti itu. Lebih efektif menggunakan yang drive ini. Terus kita netralin lagi. Seperti itu. Mungkin teman-teman bingung sama transmisi di Mitsubishi, transmisi maticnya yang di Mitsubishi Expander. Sebab di Mitsubishi Expander dia menggunakan model seperti ini. Bedanya sama mobil-mobil lain itu, dia kadang ada juga yang menggunakan, lebih kebanyakan itu menggunakan yang jalur ular tangga seperti Yaris, Brayo, mungkin mobil matic lainnya itu rata-rata menggunakan ular tangga, seperti ular tangga. Tapi kurang lebih seperti ini juga. Cara mainnya itu sama juga. Mungkin di transmisi yang ular tangga dia tidak ada unlock, sebab dia menggunakan ular tangga. Itu ular tangga itu kan dia untuk menyanggat dari transmisi tersebut. Tapi bedanya sama Mitsubishi Expander ini, dia modelnya kan lurus. Ini juga memang didesain untuk menjaga keamanan. Jadi ketika kita menekan unlock ini kan memang dari kita yang sengaja menekannya, bukan tidak sengaja atau tertekan. Penjelasan saya kepada teman-teman hanya seperti itu aja. Mungkin teman-teman bisa pahami, ini hanyalah sebuah gambaran gimana cara menggunakan transmisi automatic di Mitsubishi Expander. Mohon maaf jika ada salah kata dari penyampaian saya. Mungkin bagi teman-teman yang udah mahir ya ini nggak ada apa-apanya. Tapi ya untuk teman-teman pemula mungkin ini berguna untuk pembelajaran, biar mengerti gimana cara menggunakan transmisi matic. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, supaya saya lebih semangat lagi membuat video untuk teman-teman. Dan teman-teman pun bisa mensupport channel saya dari mensubscribe tersebut. Oke, terima kasih, sampai jumpa.